Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin yang katanya tuh sebelum tidur itu dihidupin nyala gitu. Begitu mau tidur dimatiin, habis itu begitu bangun tidur dinyalain lagi dan nggak mau hidup lagi. Akhirnya saya coba cek, ternyata berasap. Dan biasanya kipas angin kalau udah berasap seperti ini, spool atau motor atau biasa orang disebut dinamo itu udah rusak, udah putus di dalamnya dan korslet. Akhirnya ya dia harus diganti dengan yang baru atau menggulung ulang. Tapi menggulung ulang itu nggak worth it. Yang jelas paling mudah, sederhana dan awet itu mengganti motornya. Cara membuka baling-baling bagian depan itu keranjangnya kita buka dulu seperti ini, terus kita coba tes pakai tangan, kita puter lancar apa enggak. Nah kalau lancar artinya bushingnya nggak rusak, berarti fix motor atau dinamonya yang rusak. Untuk melihat kipas angin ini lebih detail, kita harus membuka bagian belakangnya. Pertama yang harus kita buka adalah sebuah saklar yang ada di belakang sini. Nah, cara ngebuka saklar ini kita bisa menariknya ke arah atas, pelan-pelan, sampai nanti dia bisa terbuka, seperti ini. Habis itu kita bisa mulai untuk ngebuka bagian baling-baling dengan membuka skrup yang ini. Setelah seluruh covernya terbuka, kita bisa melihat bagian dinamo atau bagian mesin atau bagian spool seperti ini. Yang lebih detail tuh sebetulnya spool itu bagian dalam yang ada kawat kabel dililit-lilit, inilah yang disebut spool. Tapi kalau secara keseluruhan sebetulnya dia namanya adalah motor, bukan dinamo kayak gitu ya. Tapi umumnya ini disebut dinamo, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kalau kita puter-puter baling-balingnya atau asnya juga lancar, bushingnya nggak rusak. Kita perhatikan dengan detail bentuk dari motor kipas angin ini supaya nanti kalau kita beli di toko kita nggak salah beli gitu. Karena kalau salah beli nanti nggak bakal bisa dipasang di bodinya, harus memodifikasinya lagi dan itu memerlukan biaya yang lumayan juga. Salah satu yang harus juga kita ingat adalah nilai kapasitornya. Ini berukuran 2 mikrofarad 450 volt. Kalau misalnya nanti kita beli terus nilai kapasitornya ternyata nggak sama, berarti bisa dipastikan bukan mesin yang sama dengan merek Visalux ini. Dan merek Visalux ini sebetulnya kalau kita nggak bisa menemukan yang sama, kita juga bisa menggantinya dengan motor yang dari merek lain, misalnya seperti Sekai. Karena Visalux dan Sekai punya kemiripan yang hampir-hampir mirip dan kedua merek itu mesinnya sama-sama bisa dipakai. Artinya yang Visalux 18 in juga bisa dipakai mesinnya untuk yang Sekai 18 in juga. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ada sebuah kipas angin. Kalau diputar baling-balingnya sih ini seret. Ya gini ya, ini diputar lancar. Cuman kalau berhentinya seperti ini, biasanya ini ada masalah sama bushing. Gak apa-apa lah, kita next dulu bushingnya. Keluhan dari kipas angin ini katanya nggak hidup. Jadi ayo langsung aja kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang posisi saklarnya di nomor 2. Yuk langsung kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh, hidup guys. Pelan-pelan. Pelan banget muternya nih. Slow motion. Bentar, saya pindahin saklarnya. Tak mau pindah ini. Tapi yang jelas nggak kuat muter. Muternya pelan banget. Oke lah, langsung kita matiin aja. Waduh, ceplok deh.
Coba kita tes, kita lepas dulu baling-balingnya. Tinggal cabut aja ternyata. Nyopot baling-balingnya susah ternyata. Lengket banget. Kita semprot dulu pakai cairan pembersih, terus kita tarik sampai bisa terlepas. Parah, endingnya nggak bisa dilepas. Ini seret banget, bahkan saya udah ngelubangin bagian ujung sini untuk masukin cairan pembersih supaya nggak lengket lagi, tapi tetap aja nggak bisa. Tetap aja lengket dan nggak bisa dibuka. Sebetulnya kalau misalnya masih bisa dibuka, kita bakal mengganti bushingnya dan mengganti kapasitornya. Tapi karena baling-balingnya macet akhirnya nggak bisa dibuka semua, ya udah kipas angin ini kita buang aja guys. Bushing rusak, terus kapasitor rusak, dan yang terakhir kemungkinan kalau udah mengganti dua komponen itu masih tetap nggak lancar muternya, berarti spoolnya udah rusak juga. Kipas anginnya seperti ini sih memang penyakitnya ya, kalau nggak spool ya bushing ya kapasitor. Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video yang singkat ini. Ada kalanya barang elektronik itu bisa diperbaiki, ada kalanya juga enggak. Kalau misalnya kita paksakan untuk diperbaiki bisa, cuman ya biayanya sama aja kayak beli baru. Jadi ya untuk apa? Mending beli baru aja, karena barunya pun murah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merek kipas angin ini adalah Victor MVV Wallfan 16 in tipe MFW13 50 watt. Motor MYVO apa MVVO nih? MYVO. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin merek Cosmos yang katanya rusak. Coba kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Berdengung. Gimana cara memperbaiki kipas angin Cosmos yang berdengung? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Baling-balingnya lancar, tapi dia berdengung. Bushingnya sih bunyi waktu saya putar kayak gini, tapi nggak ada minyak-minyaknya. Kayaknya sih nggak pernah dibersihin pakai minyak, atau kayaknya sih nggak pernah dikasih minyak. Nggak apa-apa, bagus. Coba kita ganti kapasitor ya. Kita lepas dulu 4 buah skrup.
Dan ini kotor banget. Sebelum kapasitornya diganti dengan yang baru, ini ada yang aneh loh. Coba dengerin ya. Tuh. Ini cacat ini. Semacam ada yang sobek di dalam, terus ngenain as ini. Oke lah. Kita lanjut ke kapasitor aja. Kapasitor aslinya 1,8, saya mau ganti dengan yang 2 mikrofarad. Ini saya putusin di sini. Setelah saya ganti dengan yang 2 mikrofarad, yuk kita tes kira-kira mau muter gak dia. Mau tuh. Tapi nggak tahu lah ya kalau dipasang baling-baling bisa muter apa enggak. Coba kita tes pasang baling-baling. Sekarang kita tes menggunakan baling-baling, bisa hidup apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tuh. Nempel ke body. Oke lah, kita rakit lagi. Tapi sebelum itu gini deh. Sebelum itu kapasitor ini yang 2 mikro mau saya taruh di sini, dan kapasitor yang aslinya saya lepas. Oke ya, final check. Udah saya pasang baling-baling dan casingnya atau keranjang bagian depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mau muter loh. Jarang-jarang loh ada kerusakan kipas angin yang kapasitornya rusak itu. Biasanya sih kapasitor awet. Cuman ini ada sedikit cacat nih di spoolnya. Spoolnya agak berisik. Biasanya sih kertas dari spool itu sobek tuh, jadi dia bunyi-bunyi kayak gitu. Kita pindahin speednya. Nomor 2. Berisik terus hilang berisiknya. Kita pindahin nomor 3. Ya, dia berisik. Tapi nggak apa-apa sih, nggak bau gosong juga soalnya. Oke, sembuh. Kalian tahu kan di dalam ada kabel tis atau ada ya itu kertas yang untuk ngikat lilitannya, dan itu biasanya sobek. Oke lah, sembuh. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagian video ini ke teman-teman kalian. Kerusakan kapasitornya tuh kelihatan ternyata. Ini dia, yang di sudut ini kan ada lubang. Ini tanda kapasitornya pernah pecah atau terbakar di bagian sini gitu. Akhirnya dia rusak kapasitornya. Assalamualaikum guys. Di hari ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin yang katanya rusak. Rusaknya apa? Katanya sih berapi gitu ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Langsung bunyi ceret gitu. Tuh. Ini udah fix, spoolnya rusak.
Tapi sebelum itu coba kita bersihin dulu dari debu-debu, karena debunya banyak banget, nanti bakal nempel di baju-baju terus kotor deh. Setelah kita bersihkan, keranjang depannya kita buka dulu, kita longgarin, terus kita tarik. Terus keranjang depan udah dilepas, kita cabut baling-balingnya. Seperti ini, nyabutnya gampang banget. Lancar sih baling-balingnya. Terus poros asnya juga lancar. Masalahnya spoolnya terbakar. Ada 2 buah skrup yang harus kita lepas. Kita lepas dulu 2 buah skrup ini menggunakan obeng besar. Sampai ke 2 buah skrup panjangnya terlepas. Langsung kita tarik. Wadahnya kita simpen, terus ini kita tarik karena nggak pakai skrup. Terus ada skrupnya 1 buah di bagian belakang sini yang harus kita lepas juga menggunakan obeng besar. Seperti ini. Karena dia kotor banget, banyak debunya, saya mau bersihkan lagi. Dan setelah saya bersihkan, saya ngelihat ada yang cacat di sini. Kabelnya putus tuh, habis kabelnya. Terjadi korsleting di kabel luar, bukan kabel spool. Kayaknya sih masih bisa kita perbaiki nih, kalau kabel luarnya yang putus. Kabel yang merah ini putus del. Kabelnya ada 2, warna merah sama warna biru. Nggak tahu kenapa kok bisa putus seperti ini. Ada 3 kabel. Yang satu lagi kabelnya warna abu-abu. Yang warna merah putus, habis. Ini biasanya terjadi karena kabelnya tuh putus di dalam. Akhirnya nyambung nggak, ujung-ujungnya putus semua deh. Tuh. Kabel yang warna merah habis, menyisakan kabel warna biru dan kabel warna abu-abu. Yang warna abu-abu kayaknya sih masih dalam keadaan baik. Kalau gitu kita ulur dulu sedikit. Kita bakal cari kabel yang masih bagus di dalam sini. Kita bisa kupas sampai kita bisa menemukan bagian kabel yang kira-kira bisa dikupas dan disambung ulang. Kabel warna merah dan birunya nempel banget nih, lengket. Kita kupas dulu ya kabelnya. Terus saya sambung seperti ini. Sekarang coba kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hidup kan? Normal. Tuh. Ini nomor 2. Tuh. Normal. Nih ya, udah saya solasi. Jadi nggak tahu kenapa saya mau ketawa ya. Rusaknya tuh gara-gara goyang-goyang pastinya. Ini kalau kita hidupin tuh, kabelnya goyang kan. Nah, tuh. Bisa jadi kabelnya tuh nempel ke sini loh, kena gesek gitu, akhirnya rusak, terkelupas. Tapi yang di bagian sini terus korslet deh, rusak deh kayak gitu. Tapi sekarang udah sembuh, tinggal saya rakit aja kembali keranjang dan yang lain-lain. Caranya seperti kita membukanya tadi. Kita colokin di sini seperti ini, terus kita pasang skrupnya di sini, pasang tombol untuk muterin kiri dan ke kanan di sini, pasang keranjang depannya
keranjang belakang, ding. Pasang baling-balingnya. Seperti ini. Terus pasang keranjang depan atau cover depannya. Seperti ini. Gampang kan? Sekarang ayo kita tes bareng-bareng, kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk yang terakhir sebelum kita kembaliin ke yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hidup kan kipas anginnya. Nomor satunya kenceng, nomor 2 lebih kenceng lagi nih. Oke, beres. Kayak gitulah cara memperbaiki kipas angin Cosmos dengan tipe 9 LDA Twin. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekarang ayo kita betulin kipas angin Cosmos 16 SDB. Yang saya nggak tahu rusaknya apa. Sekarang langsung aja kita tes. Pakai avometer digital seperti ini. Kita arahin ke continuity atau ke dioda. Kita tes dulu bunyi apa enggak. Avometer saya agak sakit soalnya. Kadang-kadang dia bunyi, kadang-kadang enggak. Kalau kita arahkan ke buzzer, tapi masih bisa digunakan tuh, karena bunyi kan. Biasanya sih kabelnya nih. Oke lah, seperti itu ya. Nanti muncul angka selain angka 1 di sebelah kiri. Kalau misalnya kipas angin ini bisa memasukkan arus listrik. Sekarang kita colokin di stekernya seperti ini. Terus kita hidupin saklarnya ke nomor ini. Nomor berapa nih? Nomornya udah hilang. Sekarang saya peluntir nggak nyambung, artinya arus listrik nggak bisa masuk karena angka di avometer nggak berubah. Saya pindahin lagi ke saklar yang lain, nggak berubah juga. Yang ketiga ke saklar yang lain nggak berubah juga. Pokoknya nggak berubah sama sekali nih. Biasanya kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt, dia nggak akan hidup. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Saya hidupin. Nggak berdengung, nggak bergerak sama sekali baling-balingnya. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau gitu langsung kita bongkar dengan cara seperti ini. Kita putar baling-balingnya lancar. Berarti nggak perlu kita ganti bushing. Banyak rambut yang nempel di sini, kita bisa bersihin. Boleh nggak juga, bebas.
Saya curiga sama saklarnya. Biasanya kalau untuk kipas angin ini spoolnya bagus. Jadi coba kita bongkar bagian sini, kita cek saklarnya. Ini ada 2 buah skrup. Kita buka. Tuh kan. Saklarnya bermasalah kalau untuk kipas angin yang merek ini biasanya, guys. Cosmos 16 SDB. Saklarnya sering rusak. Jadi kita jangan buru-buru jumper thermal fuse-nya. Kita ganti aja saklarnya dulu dengan saklar yang baru. Ini kelihatan gosong tuh. Pasti udah pernah kebakar. Sekarang ayo coba kita simulasikan saklarnya dalam keadaan baik. Kabel coklat kita sambungin ke kabel yang warna merah. Misalnya. Terus kita ambil stekernya. Nih ya, kita sambungin ke warna merah, kabel coklat ke warna merah pakai obeng. Terus kita tes. Tuh. Bergerak kan angkanya, artinya arus listrik bisa masuk kalau saklarnya dalam keadaan baik. Begitu juga yang kabel warna kuning. Kabel warna abu-abu. Tuh. Fix, saklarnya rusak, kita ganti dengan yang baru. Ini dia saklar penggantinya. Ini yang lama. Yang sama persis nggak ada, jadi saya beliin yang model kayak gini, yang ada talinya. Tapi talinya nggak saya pasang. Seperti ini. Sekarang kita tes. Kita lihat. Kalau nyambung, berhasil berarti. Kita pindahin deh saklarnya sini misalnya. Oke, nggak hidup. Kita pindahin. Nah, hidup. Oke, satu lagi. Oke. Yang ini off, beres. Sekarang saya hidupin ke nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim, saya colokin. Nah, hidup kan. Saya pindahin ke nomor 2. Oke, saya pindahin ke nomor 3. Hidup juga. Kita rakit kembali ke bodinya, guys. Kita butuh sedikit modifikasi, jadi tonjolan ini bakal saya patahin, pernya saya lepas, terus tuas ini bakal saya bengkokin supaya bisa masuk ke sini. Nah, kalau nggak dilakukan seperti itu, nggak bisa terpasang, guys. Sampai bisa dipasang kayak gini, guys. Ini nggak perlu dibengkokin, ternyata masih bisa dipasang. Seperti ini. Tuh, pas kan? Kita tes normalkah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin arus listrik 220 volt. Tuh kan, muter kan? Ini posisi off. Sekarang berarti nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Normal, guys. Kayak gitu ya cara memperbaikinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Yang rusak mereknya Visalux. Rusaknya tuh nggak bisa muter kiri kanan. Jadi yang saya curigai rusak kan adalah ini, motor sinkronus
Yang kemarin udah saya cek dan saya tunjukin di video yang sebelumnya, ternyata memang nggak mau muter sama sekali waktu dikasih tegangan 220 volt AC. Jadi saya udah beliin barangnya, ayo kita unboxing dulu. Ayo kita unboxing. Saya juga belum tahu barangnya bagus apa enggak. Kalian jadi saksinya guys. Ini dia motor sinkronusnya. Wah, penyok-penyok. Nggak tahu penyoknya kenapa. Moga aja masih bagus. Kalau beli online kayak gini lah resikonya. Kita coba tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muter. Dan kayaknya sih nggak ada macet. Muternya kayak suara clock, duk kayak gitu. Kayak suara solenoid. Kalau dibandingin sama yang lama, ini yang baru, ini yang lama. Tuh, sama. Kalau gitu kita tinggal pasang aja gearnya. Rupanya kancingnya atau snapperingnya tuh nggak bisa dipasang gitu, karena ini memang nggak standar. Jadi ini memang minta dipapras akhirnya. Terus kalau misalnya saya perhatiin, ini nampak miring loh. Tuh, nampak miring dia. Nggak presisi kayak yang aslinya. Dan ini cekungannya tuh kelihatan lebih ke dalam. Dan kancingnya ini semacam nggak berguna. Entah ini sebelumnya rusak terus diperbaiki atau gimana, kok suaranya kayak suara solenoid. Harusnya sih muternya anteng aja, tapi nggak tahu. Langsung aja deh kalau gitu, ini saya sedikit kikir supaya snapperingnya bisa masuk. Kayak gini jadinya, lumayan lah. Sekarang kita pasang di sini. Kita cari posisi yang pas, seperti posisi asalnya. Nah, kayak gini kan. Pasin, terus pasang skrup, terus pasang kabelnya. Seperti ini, kita solasi dulu supaya aman.
Habis itu kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi beep. Kita on kan. Kita swing kan. Swingnya ini nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Kok berhenti dia di situ? Nggak mau ke kanan ya. Apa dia? Semacam ada macet gitu di sebelah kiri ujung. Tuh, kalau udah dapat ke kiri dia nggak mau muter ke kanan lagi loh. Kalau kita pencet speednya baru dia mau muter ke kanan lagi. Saya matiin dulu deh, saya mau periksa lagi. Pas saya cek nggak masalah sih sebetulnya. Kita coba tes lagi ya. Ini sekarang posisinya tegak lurus. Kita lihat ada masalah nggak kalau tegak lurus. Dia muter ke kanan aman gitu, dia muter ke kiri aman, tapi kalau mau muter ke kanan harus diginikan dulu guys. Sekarang posisinya tegak lurus seperti ini di bawah. Tadi mungkin miring. Ternyata posisi miring itu nggak ideal banget untuk kipas angin ini gitu loh. Meskipun dikasih fasilitas untuk miringin dia gitu. Tapi gearbox di dalam ini kan plastik dan posisinya tuh bakal nggak sesuai gearnya tuh bakal nggak pas kalau dia miring, makanya dia nggak mau muter ke kanan kayak gitu. Kalau misalnya tegak lurus seperti ini, bener-bener dikunci bagian sininya. Tadi saya tes lancar. Nih, saya hidupin swingnya. Sekarang dia ke kiri. Tuh, dia ke kanan. Dan dia bisa ke kiri lagi. Kayak gitu kekurangan dari kipas angin Visalux yang udah lama. Posisi gearnya kalau dia dimiringkan dia nggak pas. Kayak gitu. Artinya kipas angin ini udah sembuh, nggak perlu saya ganti sinkronus motornya lagi, nggak perlu komplain sama yang jualan lagi. Aduh. Terima kasih loh teman-teman udah menonton videonya sampai habis. Semoga videonya singkat dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagian video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.